Baik pendengar satu dari Pontianak kami hadirkan Lentera Minggu untuk Anda, dan pagi hari ini sudah hadir di studio Bapak Yakobus Yohanes Melis. Selamat pagi Pak. Selamat pagi Bu. Ada nggak suara saya? Terdengar. Ya. Baik. Pagi hari ini silakan Pak Yakobus untuk memandu acara Lentera Minggu sampai nanti jelang pukul 6 waktu Indonesia Barat. Siapa saja yang sudah hadir silakan diperkenalkan. Baik, terima kasih Bu. Salam kasih damai dan sejahtera. Tuhan memberkati, menyertai dan melindungi. Salve. Pada hari ini tema kita adalah mengikuti Kristus, yang diambil dari bacaan hari ini, Injil Markus bab 10 ayat 17 sampai 30. Di studio RRI Pro 1 Pontianak sudah hadir Bapak Yopi dan Ibu Ipung. Apa kabar hari ini? Pak Yopi, Ibu Ipung. Mereka adalah aktivis Gereja Katolik Paroki Santa Cecilia Ayani, Keuskupan Agung Pontianak. Marilah kita buka lentera minggu kita pada hari ini dengan berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Tritunggal yang Maha Kudus, kami bersyukur di hadirat-Mu. Karya agungmu lah yang selalu memberkati kami. Berilah kami iman yang hidup, harapan yang kuat, dan cinta yang ikhlas. Semoga segala perkataan yang akan kami ucapkan dan segala perbuatan kami menyenangkan hati-Mu. Bimbinglah kami dengan Roh-Mu, agar kami semakin serupa dengan Yesus Kristus, Putra-Mu. Berkatilah keluarga kami dan semua orang yang kami jumpai. Semoga kami menunjukkan kebaikan, seperti Engkau baik hati bagi semua orang. Kami akan berusaha menerima suka dan duka dengan hati yang tabah. Santa Maria, Bunda Yesus, jagailah kami anak-Mu. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih, para pendengar RRI Pro 1 Pontianak dimanapun berada, di 104,2 FM dan juga di media-media digital RRI Pro 1 Pontianak. Marilah kita mendengarkan Injil Suci Yesus Kristus menurut Santo Markus bab 10 ayat 17 sampai 30. Pada suatu hari Yesus berangkat meneruskan perjalanannya. Datanglah seseorang berlari-lari mendapatkan dia, dan sambil berlutut di hadapannya ia bertanya, "Guru yang baik, apa yang harus aku lakukan untuk memperoleh hidup yang kekal?" Jawab Yesus kepadanya, "Mengapa engkau katakan aku baik? Tak seorang pun yang baik selain Allah. Engkau tentu mengetahui perintah-perintah ini, jangan membunuh, jangan berzina, jangan mencuri, jangan memberi kesaksian palsu, dan jangan menipu orang. Hormatilah ayahmu dan ibumu." Lalu kata orang itu kepada Yesus, "Guru, semuanya itu telah aku turuti sejak masa mudaku." Tetapi Yesus memandang dia dan mengasihinya, lalu berkata kepadanya, "Hanya satu lagi kekuranganmu, pergilah, juallah apa yang engkau miliki dan berikanlah itu kepada orang-orang miskin, maka engkau akan beroleh harta di surga. Kemudian datanglah kemari dan ikutilah aku." Mendengar perkataan Yesus, mukanya muram, lalu pergi dengan sedih, sebab banyak hartanya. Lalu Yesus memandang murid-murid di sekelilingnya dan berkata kepada mereka, "Alangkah sukarnya orang yang banyak harta masuk ke dalam kerajaan Allah." Murid-murid tercengang mendengar perkataannya itu. Tetapi Yesus berkata lagi, "Anak-anakku, alangkah sukarnya masuk ke dalam kerajaan Allah. Lebih mudah seekor unta melewati lubang jarum daripada seorang kaya masuk ke dalam kerajaan Allah." Para murid makin tercengang dan berkata satu sama lain, "Jika demikian, siapakah yang dapat diselamatkan?" Yesus memandang mereka dan berkata, "Bagi manusia hal itu tidak mungkin, tetapi bukan demikian bagi Allah, sebab segala sesuatu mungkin bagi Allah." Lalu Petrus berkata kepada Yesus, "Kami ini telah meninggalkan segala sesuatu dan mengikuti Engkau." Yesus menjawab, "Sesungguhnya aku berkata kepadamu, setiap orang yang karena aku dan karena Injil meninggalkan rumah, saudaranya laki-laki, saudaranya perempuan, ibunya, bapaknya, anak-anaknya, atau ladangnya, pada zaman ini juga ia akan menerima kembali 100 kali lipat. Rumah, saudara laki-laki, saudara perempuan, ibu, anak-anak, ladang, sekalipun disertai berbagai penganiayaan.
dan di zaman yang akan datang ia akan menerima hidup yang kekal. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih, untuk menanggapi tentang Injil ini, kita akan berdialog dengan dua aktivis ini, dan lebih dikenal sebagai pasutri yang sangat tekun dan ulet dalam memberikan pendampingan bagi para pasutri, baik di paroki maupun di komunitas Merit Encounter, distrik 11 Pontianak. Dan kita akan bertanya mengenai renungan kepada mereka tentang refleksi Injil hari ini. Apa kabar Pak Yopi? Baik. Ya, luar biasa ya. Ini sepertinya kedua kalinya ya. Iya. RRI Pro 1 Pontianak meminta Bapak Ibu untuk hadir di tempat ini. Semoga kehadirannya memberikan berkat bagi para pendengar RRI Pro 1 Pontianak. Baik, menanggapi Injil hari ini merupakan suatu Injil yang sangat membuat kita mesti merefleksikan hidup kita. Sudah layakkah kita di hadapan Tuhan? Betul. Dan kalau kita tadi melihat seruan orang muda ini, sepertinya orang muda ini merasa ketika dia memiliki segala sesuatu dan akhirnya segala sesuatu itu harus dikembalikan lagi kepada orang miskin dan mengikuti Yesus, sepertinya dia begitu kecewa karena hal-hal baik yang dia lakukan semasa mudanya itu menjadi sia-sia dan tidak berarti apa-apa. Dan ini sering terjadi kepada diri kita. Bagaimana Pak Yopi merefleksikan ini? Silakan. Ya, baik, terima kasih Bang Yan. Selamat Ya. pagi para pemirsa RRI Pro 1. Salam, salam sejahtera untuk kita semua. Tema hari ini yang diambil dari bacaan Ya, Injil Markus bab 10 ayat 17 sampai 10 ya. Ini Ya. sangat menarik untuk direfleksikan. Bagi saya pribadi, bahwa apa yang disampaikan oleh Tuhan Yesus memang sebuah peristiwa yang kadang-kadang di dalam diri kita sendiri, dalam diri saya sendiri juga kita mengukurnya berdasarkan cara pandang kita sebagai manusia. baik. Saya merasa sudah berbuat baik, saya sudah merasa melakukan pelayanan A, B, C, bahkan saya sudah baik di tengah keluarga, ya, saya pasti masuk surga. Bahkan saya mengumpulkan harta banyak juga dari kerja keras saya, ya. Ternyata justru hal-hal duniawi ini yang kadang-kadang membuat kita menjadi terikat, membuat kita pongah, membawa kita jumawa, membawa kita ego. Ya. Lalu kadang-kadang apa yang kita lakukan itu sebenarnya hanya sebuah lip service saja, ya, bukan sesuatu yang tulus di dalam hati kita. Nah, kami mencoba merefleksikan terutama di pelayanan ME ini, Marriage Encounter ini, kami mencoba merefleksikan tentang bagaimana selama ini Tuhan sudah begitu baik, ya. Tetapi kami masih berusaha untuk menghindar, ya, karena dengan alasan itu ini, ya, yang pasti keduniawian. Ya. Nah, dengan melihat bahwa hal-hal yang sebenarnya secara logika kami belum layak untuk di posisi saat ini sebagai koordinator, ya, kami merenung, ya, bahwa ini Tuhan yang mau pakai kita, ya. Tuhan yang tangkap, kita nggak bisa bergerak lagi. Nah, semoga dengan bacaan hari ini, Injil yang diambil dari Markus ini, kami mencoba untuk melakukan pelayanan dengan tulus hati, ya, tidak mengutamakan ego sektoral kami, ya, tidak untuk mencari panggung, ya, tapi betul-betul tulus, ikhlas untuk bagaimana membangun relasi kami berdua dulu, Baik, baik. sebagai suami istri, dan dengan keteladanan, dengan keseharian kami mencoba untuk meradiasi pasutri, keluarga-keluarga, dan
masyarakat yang kami temui. Mungkin itu dulu Bang Yan. Ya. Terima kasih. Baik, Bu Ipung ya. Iya. Tadi kan Pak Yopi sudah menjelaskan detail mengenai refleksi tentang Injil Markus ini ya. Memang banyak yang membaca Injil Markus ini sebagai suatu bentuk sarkasme bagi orang-orang yang merasa dirinya sudah baik. Rupanya dari yang baik itu masih kurang baik. Karena hal-hal duniawi itu mengikat dirinya. Memang dia melakukan segala kewajiban agama. Bahkan dia sudah menjelaskan kepada Yesus bahwa dia tidak pernah melanggar 10 perintah Allah ya. Tetapi setelah kita refleksikan lebih dalam, Yesus menginginkan ketulusan hati kita untuk mengikutinya. Dan setelah kita pikirkan, banyak di antara kita itu yang sudah merasa baik-baik saja ya. Artinya keluarganya baik-baik saja, tidak pernah ada masalah. Rupanya Yesus mengatakan bukan hal-hal baik saja yang harus dilakukan, tetapi ya harus membantu orang-orang yang miskin. Ini bukan masalah miskin harta juga, miskin iman, miskin relasi, dan kemudian juga mengikuti cara hidup Yesus, yaitu mau melayani. Nah, bagaimana refleksi Bu Ipung dalam kegiatan melayani khususnya di paroki dan juga di komunitas MA ini? Baik, terima kasih Pak Yan. Ya. Selamat pagi peserta RRI Pro 1. Kami merasa bahwa firman Tuhan hari ini itu sungguh-sungguh menyadarkan kami ya bahwa di dalam beraktivitas, terutama panggilan panggilan Tuhan untuk pelayanan di gereja, di paroki, juga di MA ini, nah itu adalah mau mendengarkan panggilan Tuhan. Bahwa kami tidak boleh juga memikirkan kehidupan duniawi saja, tapi bagaimana kami mengorbankan waktu, segalanya untuk tenaga, untuk melakukan kegiatan yang tentunya berguna untuk sesama, untuk keluarga tentunya melalui MA ini dan melalui pelayanan-pelayanan kami. Kami percaya bahwa ketika kami mau fokus, mau serius melakukan kegiatan kami, panggilan kami di dalam MA ini sebagai tim di MA juga, begitu juga ketika kami melakukan pelayanan di paroki, memberikan KPP, itu adalah tugas yang harus kami berikan sebaik-baiknya kepada para peserta sebagai usaha kami juga untuk meradiasi bagaimana hidup berkeluarga itu bisa langgeng. Dan itu luar biasa ketika kami mau menyambut baik panggilan Tuhan, dan kami merasa semuanya bisa berjalan dengan baik walaupun waktu kami lebih banyak di pelayanan, tapi kami merasa semuanya dicukupkan. Gitu Pak Yan. Baik, Pak Yopi, tadi ada hal yang menarik, dialog antara Simon Petrus. Nih, jadi kalau ngikut Yesus nih kami dapat apa nih, kalau sedangkan orang yang sudah baik saja, dia sudah mendapatkan segalanya, dan dari mudanya dia sudah melakukan kehendak Tuhan, ya kan? Dan juga dia sudah mendapat berkat ya, bergelimang harta dari berkatnya ya. Dia tidak melakukan perbuatan dosa. Wah, ini kalau ngikut Yesus ini jangan-jangan mau dapat anugerah apa ya, begitu. Begitu juga banyak orang berpikir ya. Ya cukuplah hanya kita datang misa ke gereja, ya kan? Kemudian ya udah, tidak ganggu orang, tidak menyusahkan orang. Tuhan pasti tahu kok bahwa itu yang terbaik. Tetapi pertanyaan orang muda ini tadi kan ingin mengatakan dia sebenarnya menyombongkan diri di hadapan Tuhan sebenarnya. Banyak di antara kita kan seperti itu. Artinya kita sepertinya merendahkan diri, tapi mengakui eksistensi kita bahwa kita baik, kan begitu. Nah, Simon Petrus bertanya, bagaimana orang bisa masuk hidup kekal, ya kan? Lalu Yesus sudah katakan 100 kali lipat akan dibalaskan pada hari ini juga kalau engkau mengikuti apa yang aku perintahkan.
Nah, mungkin refleksi kejadian hidup Pak Yopi dalam melayani kan, baik melayani di paroki, dengan waktu kita sama 24 jam. Ya kan, tenaga juga sama ya kan. Tapi kok masih bisa meluangkan waktu untuk kegiatan-kegiatan yang skopnya sangat luas ya, sampai tingkat nasional bahkan internasional dalam melayani keluarga-keluarga. Silakan. Baik, Bang Ian. Memang ini perintah Yesus ini tidak mudah ya. Iya, Bayangkan dia memerintahkan untuk menjual seluruh harta ya, dan bagikanlah kepada orang orang miskin. miskin ya. Itu kan adalah sebuah apa ya, analog ya. Yesus sendiri sebenarnya bukan tidak boleh orang itu punya harta Baik. ya, bekerja keras untuk mensejahterakan keluarga atau bahkan orang lain ya. Tetapi justru seringkali terjadi ya, dari harta yang diperoleh orang Ya. itu semakin melupakan orang-orang di sekitarnya. Ya, Justru dari harta itu seringkali terjadi hal-hal yang tidak disukai oleh Yesus ya. Ya, kalau di dalam keluarga kita tidak jarang mendengar bahwa relasi antara suami dan istri gara-gara harta ya. Dengan anak kadang-kadang juga mungkin komunikasi tidak lancar gara-gara Baik. harta ya. Jadi sekali lagi bahwa ini adalah sebuah pesan moral yang perlu ditangkap. Maknanya itu adalah bahwa kita harus melaksanakan perintah utama Yesus itu adalah kasih. ya, Dengan harta kita harus lebih banyak mengasihi ya, terutama orang-orang yang membutuhkan perhatian dari kita ya. Memang tadi sudah disinggung ya soal waktu, soal sama ya 24 jam. Tetapi ketika kita mau melakukan tugas panggilan ini dengan tulus ya, Tuhan selalu mencukupkan waktu kita kok. Waktu itu adalah soal angka saja ya. Mau 1 jam, mau 1 hari, itu kadang-kadang di pikiran kita, wah saya sudah menghabiskan waktu banyak ini ya. Tapi ketika kita benar-benar fokus itu semua untuk Tuhan ya, yakinlah ya, waktu itu selalu dicukupi. Bukan cuma waktu ya, hal-hal lain juga kadang-kadang di luar pemikiran kita itu kok bisa terjadi ya. Ini semua adalah karena kebaikan dan kasih anugerah Tuhan. Itu Bang. Baik Bu Ipung ya, selain ikut pelayanan di paroki, kemudian juga di komunitas ME ini juga kan ikut juga wanita Katolik ya. Ini kan menyita waktu. Tetapi kan hal itu justru malah mampu membuat Bu Ipung ini menjadi pribadi yang bertekun di hadirat Tuhan ya. Dan mampu menjadi bijaksana, mampu melayani, baik melayani suami, melayani anak-anak, rumah tangga, melayani orang lain juga, dan melayani juga keluarga ya. Banyak hal yang dilayani. Dan juga diberikan kesehatan. Itu kan juga 100 kali lipat yang diberikan Yesus kepada kita ya. Bagaimana refleksi Ibu dalam udah mungkin puluhan tahun ya mungkin ya, melakukan kegiatan pelayanan mulai dari muda sampai sudah berusia ini dan sudah mau menjadi nenek ini masih mau ikut terlibat dalam pelayanan. Iya Pak Ian, memang itu luar biasa ya, bahwa saya tuh sebenarnya tidak merencanakan semuanya untuk bisa terlibat di dalam banyak kegiatan. Iya. Tapi mungkin memang ya itu dipilih Tuhan untuk mau terlibat di dalam berbagai kegiatan itu. Saya mungkin lebih ke ketulusan hati saya untuk terlibat bersama teman-teman, melakukan hal-hal yang bisa menjadi penyemangat juga untuk kaum ibu untuk tidak hanya diam di rumah, tetapi di dalam berorganisasi itu bisa melakukan hal-hal yang berarti untuk keluarga juga, untuk sesama, dan juga untuk gereja. Dan memang luar biasa bahwa waktu yang Tuhan berikan itu justru membuat saya lebih bersemangat. Dan saya sebenarnya bukan orang yang sehat gitu ya. Sering juga saya sakit, tapi karena mungkin pelayanan yang menuntut saya untuk bergerak gitu kan, jadi menambah energi juga untuk terus
bergerak terus melayani, berjalan bersama di dalam kegiatan-kegiatan rohani, kegiatan organisasi juga. Begitu, Pak Ian. Baik, Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih dalam Yesus Kristus, pada paruh kedua kita lebih akan menggali tentang pelayanan spesifik, terutama tentang DNS ke-51 yang akan diselenggarakan di kota kita ini untuk komunitas Merit Encounter, khususnya bagi Kuskupan Agung Pontianak. Mari kita dengarkan satu pujian dari kerabat kerja RRI Pro 1 Pontianak.